Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana masuk lagi kembali ke Schoology dengan menggunakan web browser. Kemudian bagaimana membaca atau melihat materi-materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian bagaimana membuat atau memasukkan daftar soal yang diberikan setelah kita melihat materi yang diberikan oleh pemateri. Kemudian bagaimana cara mengirim tugas yang diberikan. Semuanya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Chrome. Kemudian sini app.schoology.com/login. Setelah menu login terbuka, masukkan alamat email yang digunakan ketika meregistrasi akun. Contoh alamat email yang saya gunakan ketika registrasi adalah rahmanrr123@gmail.com. Kemudian masukkan lagi password. Password saya adalah apa saja. Kemudian login. Kita tunggu proses login. Oke, sudah terbuka. Ini adalah menu dasar yang ada pada Schoology. Di sini kita lihat ada pilihan courses atau course dashboard. Kedua menu ini sama. Ini adalah tempat untuk melihat kelas kita. Mau pakai courses atau course dashboard, dua-duanya sama. Tinggal pilih. Misalnya kita menggunakan courses, kita tap di courses. Nah, ini adalah kelas kita. Contoh ini Syscomdic. Kita buka. Nah, setelah terbuka, kita sudah masuk di ruangan. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada diskusi. Diskusi adalah panel untuk berdiskusi. Jadi kalau kita mau berdiskusi, silahkan masuk di sini. Materi pembelajaran, ini adalah tempat berisi materi-materi pembelajaran. Tugas, tempat untuk mengisi tugas yang diberikan oleh pemateri. Tugas-tugas apa saja nanti masuk ke dalam sini. Kemudian ujian ini nanti berisi adalah daftar ujian-ujian apa saja yang mesti diikuti selama 1 semester. Oke, yang pertama kita bahas bagaimana melihat materi pembelajaran. Oke, kita tap di materi pembelajaran, bisa langsung di sini atau di sini kita tapnya di ujung. Nah, di sini muncul materi 1. Kita bisa langsung tap di sini atau di ujung lagi kita lihat detailnya. Oke. Sini ada materi logika dan algoritma. Di sini tempat untuk mengisi pertanyaan. Nah, ini materinya, ini tempat untuk mengisi pertanyaan. Jadi kalau mau lihat materi ke sini, tap di sini. Kalau mau
mengisi pertanyaan-pertanyaan. Di sini tempatnya. Oke, kita lihat dulu materinya. Ini kalau kita melihat secara detail, atau bisa juga kita masuk langsung di sini, tab di pembelajaran. Oke, ini ada materi. Nah, perhatikan Siskomdik materi pembelajaran materi 1. Kemudian ada menu di sini, ada brief, next. Brief artinya kita kembali lagi materi pembelajaran. Nah, ini kita sudah masuk di materi pembelajaran. Kita masuk ke materi 1. Nah, oke, ini adalah materinya, materi logika dan algoritma. Di bawahnya ada tempat untuk mengisi pertanyaan. Kita lihat dulu materinya. Kita tap di materi logika dan algoritma. Sorry, ini untuk mengisi pertanyaan. Kita kembali ke materi dulu, materi pembelajaran materi 1. Oke, materi logika dan algoritma kita buka. Nah, di sini ada pesan bahwa silakan buka video materi di bawah untuk melihat materinya. Nah, kita buka ini videonya. Oke, terlink ke YouTube. Oke, ini contoh video. Kita kembali lagi, kita nonton semua sampai selesai. Kita kembali lagi. Setelah itu, misalnya ketika kita sudah selesai menonton, kita lihat kembali lagi, kita mengisi pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke materi, tab di materi 1. Nah, kemudian sini ke tab untuk mengisi pertanyaan. Ini kita isikan pertanyaannya. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan algoritma? Kemudian kita tap di post untuk mengirim pertanyaannya. Kita post. Oke, di sini tercatat bahwa tanggal pengirimannya, adalah hari ini jam 11.44 siang, di setengah 12 siang. Oke, kemudian kita kembali lagi ke kelas. Nah, untuk melihat materi selesai. Sekarang untuk tugas, bagaimana mengirim tugas? Kita lihat tugas, ada tidak tugas. Kita buka tab di tugas. Nah, di
Sini ada tugas 1 algoritma, tugas 2 on schedule. Artinya tugas 2 masih kosong, masih dalam proses. Nah, yang ada tugas 1 algoritma, silakan masukkan tugasnya algoritma di sini. Oke, kita buka. Batas akhir adalah tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020 jam 11.59 malam PM. Ini batas pengiriman tugas. Kemudian di sini ada look on. Artinya tugas ini akan terkunci di tanggal 11 Agustus jam 11.59 malam. Artinya apa? Batas terakhir adalah tanggal 10 pengiriman tugas. Namun masih diberikan kelonggaran sampai tanggal 11 malam. Sampai tanggal 11 malam. Lewat dari tanggal 11 malam, maka tugas tidak akan bisa lagi dikirim. Sudah terkunci. Ini ada look on. Artinya tugas ini akan dikunci pada tanggal 11 Agustus hampir jam 12 malam, kurang 1 menit, jam 12, 11.59 PM. Jam 12 malam itu sudah 00 AM ke 12.00 AM, termasuk ke tengah malam. Nah, cara ngirim tugas di sini ada submit assignment. Nah, kita buka submit assignment-nya ini. Kita buka. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada menu untuk mengupload, mengirim tugasnya. Di sini di tab ini ada file. Di sini kita buka. Untuk mengambil gambar, izinkan, kita izinkan. Oke, kita izinkan. Kita ambil dokumen, contoh misalnya tugasnya adalah ini, kita ambil ini saja contoh. Setelah itu kita tambahkan komentar, ini tugas saya. Terima kasih. Kemudian kita tap di submit untuk mengirim tugas. Sampai di sini berarti tugasnya sudah terkirim. Gimana kita lihatnya? Sini kita bisa melihat bahwa assignment submitted on time, artinya kita mengirim tugasnya tepat waktu sebelum batas waktu tugasnya berakhir. Nah, di sini masih bisa kita ngirim tugas lagi dengan resubmit apabila misalnya ketika tugas pertama yang kita kirim ini masih salah. Bagaimana kita lihat tugas sudah terkirim? Nah, kita bisa buka di sini assignment submit. Kita buka, kita lihat di sini, kita lihat. Nah, nanti terbuka kayak gini. Oh, ini dokumennya yang sudah kita kirim.
Oke, kita lanjut ya. Nah, apabila mau dilakukan lagi perbaikan, kita resubmit assignment. Kita tap di sini, resubmit. Nah, sini tertulis revisi yang kedua. Artinya tugasnya adalah yang revisinya. Kita buka lagi upload, kita kirim tugasnya, misalnya ini ya, dan kita pilih dokumen. Nah, apabila dokumen Anda tidak ada di sini, ya cari lagi di mana Anda menyimpan dokumen ini ya. Oke, kita misalnya yang tadi kita kirim yang ini tadi, sebenarnya tugasnya yang sebenarnya adalah yang ini atau yang ini. Nah, kita buka yang ini saja, tugas yang benarnya adalah yang ini. Kita buka. Nah, tunggu sampai komplit, proses pengiriman tugasnya komplit. Kalau sudah tertulis komplit, berarti oke, tugas sudah, dokumennya sudah dipindahkan, tinggal kita tambahkan komentar. Ini tugas ini revisi tugasnya. Terima kasih. Oke, kemudian kita submit, kita kirim tugasnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini tertulis submission yang pertama dan yang kedua. Maka sudah, beginilah cara mengirim tugas. Bila ada perbaikan lagi, resubmit lagi. Nah, kemudian melihat nilai tugasnya ada di sini. Di sini tertulis grade. Nanti setelah dinilai, kita bisa melihat nilai kita berapa untuk tugas yang pertama ini. Kita kembali lagi ke halaman awal. Oke, kita sudah di halaman awal. Demikianlah tadi cara melihat materi pembelajaran dan cara untuk mengirim tugas melalui web browser. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.